Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita-cerita urban legend yang ada di Indonesia. Indonesia memang dari dulu terkenal dengan hal-hal mistis seperti santet atau bahkan urban legend yang kini masih banyak dibahas. Bahkan banyak orang yang masih percaya dengan adanya makhluk-makhluk tersebut di zaman sekarang. Oleh karenanya, jangan heran apabila masih banyak masyarakat yang masih meyakini adanya mitos-mitos. Mungkin beberapa di antaranya pernah kalian dengar. Untuk itu, kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa cerita-cerita urban legend yang masih melegenda di Indonesia. Cerita yang pertama ada Nenek Gayung. Urban legend yang pertama ini sering disebut-sebut oleh masyarakat adalah Nenek Gayung. Satu ini sebenarnya merupakan hasil pembincangan dari warga, di mana sebagian masyarakat mengatakan bahwa Nenek Gayung tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Penampilannya sederhana layaknya nenek-nenek pada umumnya. Tapi bedanya, dia membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar guna memandikan jenazah. Untuk postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, lalu dia juga menggunakan kebaya hitam atau putih. Rambutnya pun berwarna hitam dan sebagian berwarna putih, dengan kulit putih pucat dan matanya yang sipit. Dan selanjutnya ada hantu tanpa kepala di pemakaman Jeruk Purut. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya hantu tanpa kepala. Makhluk satu ini dipercaya selalu berkeliaran di Taman Pemakaman Jeruk Purut, Jakarta. Konon dia berada di sana untuk mencari keberadaan kuburannya sendiri. Menurut kepercayaan, dia adalah seorang pastor yang terbunuh secara tragis pada zaman penjajahan Belanda. Dirinya pun berjalan-jalan di sekitar makam dengan menenteng kepalanya. Selain itu, hantu tanpa kepala ini juga diikuti oleh seekor anjing berwarna hitam dan bermata merah. Dan yang selanjutnya ada Mr. Gepeng. Ada yang tak kalah hits, yakni Mr. Gepeng. Makhluk satu ini diyakini selalu muncul di toilet gedung-gedung, pencakar langit ataupun sekolah. Sosok ini mempunyai wajah bule dengan kondisi mukanya yang sangat hancur dan gepeng. Menurut kisah yang beredar, Mr. Gepeng merupakan seorang pria yang tewas mengenaskan di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. Meninggalnya ia dikarenakan karena terjepit di pintu lift. Beberapa mitos mengisahkan bahwa makhluk ini bisa dipanggil, yaitu dengan ritual, dengan cara maju dan mundur sebanyak 3 kali di dalam toilet. Kemudian ketuk pintu toilet sebanyak 3 kali. Dan ada juga yang mempercayai bahwa sosok ini bisa dihubungi dengan jalur telepon dengan nomor 7777777. Selanjutnya ada kakek cangkul. Kakek cangkul yang juga sempat viral di beberapa waktu lalu, yang ramai menjadi bahan perbincangan. Kakek cangkul ini mempunyai penampilan layaknya kakek-kakek tua biasa dengan membawa cangkul berkarat kemana-mana. Dia berkeliaran seperti itu
karena jenazahnya tidak dikubur secara layak. Konon, menurut kabar yang beredar, kakek cangkul ini merupakan suami dari Nenek Gayung yang sudah dijelaskan tadi pada poin pertama. Bahkan karena saking hitsnya kakek cangkul ini, sempat dijadikan sebuah film layar lebar pada tahun 2012 silam. Kuntilanak merah di terowongan Casablanca, Jakarta. Selanjutnya ada kuntilanak merah yang berkeliaran di terowongan Casablanca, Jakarta. Entah apa yang membuat sosok ini muncul, lantaran tidak ada cerita yang jelas mengenai hal tersebut. Namun ada beberapa aturan yang wajib dijalankan oleh orang-orang yang lewat terowongan tersebut. Ada yang harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda kalau Anda ingin lewat. Apabila tidak dilakukan, masyarakat percaya akan ada peristiwa menyeramkan terjadi, seperti kecelakaan parah yang kerap terjadi di sana. Kolor hijau. Selanjutnya adalah kolor hijau yang juga tidak kalah ramai pada beberapa tahun lalu. Tepatnya di tahun 2003, yang dimana ada sebuah kasus pemerkosaan di kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi. Menceritakan kalau dirinya telah diserang oleh pria bertubuh besar dengan banyak bulu, menggunakan celana pendek berwarna hijau. Setelah cerita seram itu viral, kolor hijau langsung merambat ke kampung-kampung di Indonesia. Sejak saat itu banyak yang menyimpulkan bahwa sosok kolor hijau adalah seorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa wanita. Selanjutnya yang tidak kalah hits yakni Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul masih diperbincangkan sampai saat ini. Nyi Roro Kidul merupakan tokoh mitologis penguasa pantai selatan. Maka dari itu, orang-orang yang berkunjung ke pantai selatan tidak boleh menggunakan baju berwarna hijau. Alasannya, karena baju berwarna hijau adalah baju kesukaan Nyi Roro Kidul. Apabila melanggar aturan tersebut, maka orang itu akan ditarik ke tengah laut dan tidak akan ditemukan lagi. Nenek Grandong. Urban legend lainnya yang tak kalah terkenal adalah Nenek Grandong. Ini adalah sosok wanita tua yang wajahnya menyeramkan. Menurut cerita, Nenek Grandong ini selalu meminta nasi kepada orang sekitar. Namun, tidak banyak orang yang ingin memberikannya, lantaran sosoknya yang menyeramkan. Padahal, pilihan untuk tidak memberikan Nenek Grandong sesuap nasi adalah hal yang salah. Pasalnya, sosok tersebut bisa berubah menjadi kasar dan tidak segan membunuh siapa saja yang pelit kepada dirinya. Namun, hal ini tidak akan terjadi kepada orang yang tidak pelit kepada sang nenek. Dia akan mendapatkan keuntungan dari Nenek Grandong karena kebaikannya. Wewe Gombel. Ada juga wewe gombel yang sampai saat ini masih ditakuti oleh masyarakat. Menurut kepercayaan, sosok ini adalah seorang wanita berambut panjang dengan payudara besar menggantung.
Makhluk tersebut seringkali menculik anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya atau sedang tidak dalam pengawasan orang tuanya. Untuk mencari anak-anak yang sedang diculik oleh wewe gombel, ini membutuhkan perjuangan ekstra. Beberapa orang harus membunyikan beberapa barang agar terdengar oleh makhluk ini. Apabila sudah ditemukan, sang anak harus segera dimandikan menggunakan air seni agar tidak tercium oleh wewe gombel. Terakhir adalah kuyang yang merupakan urban legend dari Kalimantan. Ini merupakan sosok wanita dengan kepala dan organ bagian dalam. Dia terbang meneror para wanita yang sedang hamil. Ini karena kuyang suka memakan janin untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Sampai saat ini, sosok tersebut dikabarkan masih suka berkeliaran pada malam hari. Urban legend memanglah masih belum bisa dipastikan keberadaannya. Pasalnya, itu semua adalah cerita yang berkembang dari mulut ke mulut tanpa tahu dari mana asalnya. Masih banyak cerita-cerita urban legend lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Saya Novi, sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.